Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga senantiasa dalam keadaan baik. Para sahabat, hidup kita ini tak lain adalah sebuah perjalanan panjang dalam rangka melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Dalam rangka melaksanakan ibadah tersebut, kita diberi kesempatan akan 4 hal. Yang pertama, adanya bumi ini sebagai tempat beribadah. Yang kedua, waktu atau umur kita sebagai kesempatan untuk beribadah. Yang ketiga, agama sebagai landasan kita dalam beribadah. Yang keempat adalah fitrah atau potensi diri kita sebagai modal menjalankan ibadah. Jika kita memanfaatkan semua hal tersebut, insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia kelak di akhirat. Namun jika kita meremehkan, menyepelekan setiap apa yang kita lakukan, dan yang perlu kita ingat akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa itu amanah? Bagaimana dalilnya? Bagaimana cara mengamalkannya? Dan apa saja hikmahnya? Mari kita bahas. Menjaga amanah dengan baik. Kita adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang pertama, pembahasan kita, mengapa harus amanah? Pengertiannya, amanah itu terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah yang wajib ditunaikan adalah sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan lain sebagainya. Kenapa harus amanah? Sebagai muslim yang bertakwa, kita harus cerdas dalam melaksanakan perintah agama, karena itu sudah menjadi kebutuhan kita sendiri. Sebagai pelajar, caranya bagaimana? Menjadi pelajar dengan melaksanakan kewajiban belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh, itu bagian dari aman. Kemudian dalilnya, yang pertama Quran Surat Al-Anfal ayat 27, Quran Surat An-Nisa ayat 58, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Kemudian hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui sanad Ibnu Umar. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sudah berlatih menjaga amanah, di antaranya melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelajar, piket, kebersihan di sekolah, menjadi pengurus organisasi kelas, OSIS, MPK, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perilaku amanah sangatlah dekat dengan kehidupan kita yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Macam-macam bentuk amanat. Yang pertama, Quran Surat Al-Anfal 27. Ini menjelaskan tentang janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dengan melakukan hal-hal yang dilarang. Menjaga amanah Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kita disuruh untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Amanah yang ketiga terhadap diri sendiri. Quran Surat Al-Mu'minun
ayat 8, orang-orang yang menjaga amanah akan beruntung kelak di kemudian hari. Yang pertama, Quran Surat Al-Anfal ayat 27, janganlah jadi orang yang berkhianat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal 27 ini yang dimaksud amanat menurut riwayat Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsirnya, amanat ialah meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan kemaksiatan. Kemudian amanat kepada sesama, Quran Surat An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menurut riwayat Imam Ahmad, yang dimaksud amanat di sini adalah menyampaikan hak-hak Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian amanat terhadap diri sendiri, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Orang yang menjaga amanah akan beruntung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Menurut tafsir dari Kementerian Agama, yang dimaksud di sini adalah perkawinan merupakan amanat, maka setiap orang harus memeliharanya dengan baik. Tidak hanya perkawinan saja, semua tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia harus dilaksanakan. Apa yang sudah kita janjikan harus kita penuhi. Nah, itu dalil Al-Quran tentang amanat. Kemudian untuk hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim melalui sanad Ibnu Umar. Ingat, kita semua adalah pemimpin. An Ibni Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya, atas rakyat yang dipimpin, maka ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Kemudian hikmah apa saja berperilaku amanat. Siapa yang dapat menjaga amanah dialah orang yang terpercaya. Yang pertama, dipercaya orang lain. Ya, karena dipercaya adalah merupakan suatu kehormatan. Karena kepercayaan adalah suatu kehormatan yang harus dijaga. Yang kedua, banyak teman. Mencari satu teman yang setia itu lebih sulit. Mencari satu teman yang setia itu lebih sulit daripada 1000 musuh. Diberi kehidupan yang sukses, orang yang amanah senantiasa akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, disegani lawan. Bukan hanya kawan yang segan, semua orang akan hormat pada orang yang menjaga amanah.
Contoh perilaku amanah dalam bidang sosial, menjaga titipan saat diamanai untuk menjaganya. Dalam hal kepribadian, rahasia adalah suatu hal yang menjadi privasi diri seseorang, sehingga kita harus menjaga privasi seseorang. Dalam hal jabatan, menyandang jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan kedisiplinan, mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. Dalam hal hubungan kita dengan Allah, tentang ketakwaan, memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian materi pada pembelajaran kali ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah supaya dapat melaksanakan amanah-amanah yang diberikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.